Subscribe coy. Pencet loncengnya. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pembimbing majelis DKM Masjid Jami Asy-Syafi'iyah, panitia penyelenggara Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seluruh jamaah, wabil khusus Pak RT, Pak RW, Pak Lurahnya hadir. Pak Lurahnya ada? Belum datang? Ya, udah pensiun. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tukang sotnya mana ini? Bentar. Kalau di sini mah kedengarannya palam puyeng ini. Jadi tolong salonnya agak kemari tapi ngadep sana. Jadi jangan ke sini, suaranya jadi ngomong. Agak ke sini naruh salonnya, dihadepinnya ke sana. Jangan kemari. Salonnya agak ke sini dikit, Pak. Kakinya agak kemari. Nah, kakinya kemariin, salonnya ngadepin ke sana. Ini juga sama nih. Ya. Agak geser dikit. Ya udah, biar situ dah, jangan geser dah. Ngadepin ke sana. Coba yang ononya juga tuh.
Kalau ke sini nanti digedein juga jadi storing kalau digedein. Coba. Ah. Itu yang luar ada salonnya enggak luar? Ini jendelanya dibuka. Yang ini salonnya satu kesanain. Mukanya. Hah? Iya, ngadep ke sini semua palam pada gede rasanya kita. Coba jangan terlalu bassnya, ya, ehonya jangan terlalu itu. Udah biar di situ bang. Dipindahin mana? Udah biar di situ aja, tinggal diputar aja itu jendelanya. Ya. Ya, udah ya. Kedengeran enggak? Ini bocahnya bisa diem dikit enggak ini? Emang babanya pada ada kaki? Rasanya mah babanya nggak ada ini. Ya udah. Bisa kedengeran nggak? Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyaut apa kalau disebut nama Nabi? Romannya pelit bener ya. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad. Emang udah nggak demen nama Nabi? Ciri-cirinya demen sama Nabi itu kalau disebut nama Nabi nyaut. Ya. Setuju enggak? Ibu setuju enggak, Bu? Kalau disebut nama Nabi nyaut. Setuju? Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama, bahwa Rasul diperjalankan. Ingat nih, garis bawahnya, Nabi itu bukannya jalan dewe. Nabi itu diperjalankan. Jadi yang jalanin siapa? Hah? Nabi diperjalankan. Berarti yang jalanin siapa? Allah. Ingat, kalau Allah punya rencana, Allah punya gawean, ya. Kadang-kadang yang kagak masuk akal kita juga ya terjadi. Bener enggak? Jangankan baru memperjalankan Nabi Muhammad, ngadain yang dari kagak ada menjadi ada aja bisa. Ngidupin yang mati bisa enggak? Apalagi cuman sekedar memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang. Bapak Ibu percaya kagak ada semut sampai ke Mekah cuman 9 jam? Percaya enggak?
Percaya Pak? Kok bisa percaya? Emang semut jalannya kenceng? Ah, kebenaran Abang Rauf ini pergi umroh, bawa koper, semut nyangkut di dalam koper. Ya, semutnya ngikut di dalam. Pada saat Abang Rauf nyampe di Mekah, semut nyampe enggak? Jadi kan bukan perkara susah kalau bagi Allah. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah. Cuman memang kayaknya bilang begini, kayaknya nggak masuk akal dah. Akal kita sama kebesaran Allah lebih gede kebesaran Allah. Otak kita sama peristiwa Isra Mi'raj lebih gede peristiwa Isra Mi'raj ketimbang otak kita. Jadi jangan salahin Isra-nya, tapi otak kitanya yang kebangetan kecil. Betul? Tong, diam apa Neng? Tong, berisik amat ya. Jadi yang pertama, bahwa Rasul dipanggil oleh Allah karena memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak masalah. Makanya dipanggil oleh Allah, suruh menghadap kepada Allah. Lah kita masalah kita banyak nggak? Banyak masalah nggak? Lah kalau banyak masalah kemana kita larinya? Kemana kita datangnya? Ada masalah datang ke orang pinter, beres kagak urusan? Biasanya baru datang aja ditanya, dari mana Bang? Sama orang pinter, Karang Tengah. Karang Tengahnya mana? Masjid As-Safi'iyah. Sama orang pinter dikata gini, kenal sama Haji Anu, kan gitu ya. Kenal deket. Bapak tahu dari mana? Lah, dia juga kemari, kata orang pinter tuh, kata dukun. Wah, kesini, kesini. Sama si Anu kenal, kesini juga. Bisa jadi rahasianya dibongkar juga sama kita. Loh, kalau orang ketika kita baru ketemu rahasia orang lain udah dibongkar ke kita, ingat satu saat rahasia kita juga pasti bakal dibongkar di hadapan orang. Bener begitu? Kalau kita ketemu orang kemudian tuh orang ngeluarin kejelekan atau jelek-jelekin orang lain di depan kita, ingat satu saat kejelekan kita juga bakal dibuka di hadapan orang. Paham? Tapi kalau datang ke Allah, aib kita, kejelekan kita dibuka nggak sama Allah? Kita nangis, ya Allah, lagi muda saya main jablay mulu. Dibongkar nggak sama Allah kira-kira? Hah? Dibongkar nggak sama Allah? Ya Allah, waktu itu saya jual tanah kuburan, misalnya gitu ya. Dibongkar nggak sama Allah? Ya Allah, waktu itu saya nikah sama bunting, duluan buntingnya daripada nikahnya. Kira-kira dibongkar nggak sama Allah? Tapi kalau ngadunya sama manusia, pasti dibongkar satu saat sama manusia. Makanya kalau ngadu jangan sama manusia. Karena ada itu, as-salatu mi'rajul mu'minin.
kita pasti banyak masalah, kita pasti banyak urusan, betul, macam-macam urusan. Makanya urusan kita beresinnya bagaimana? Urusan kita adukan kepada Allah. Caranya bagaimana? Jalannya bagaimana? Cara menyelesaikan urusan menghadap kepada Allah, caranya dengan melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat kita menghadap kita kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bagi kita mi'rajnya kita kepada Allah, ngadunya kita kepada Allah, bertemunya kita kepada Allah Subhanahu. Ibu mau cantik. Yang ibu lakukan selama ini biar cantik apa? Dandan ya? Ke salon kecantikan ya Bu? Biayanya mahal nggak? Nyusahin laki itu namanya. Biayanya mahal, ke salon namanya nyusahin. Padahal buat cantik nggak mesti ke salon. Kata Nabi, man taraka salatal fajri falaysa fi wajhihi nurun. Siapa orang yang ninggalin salat subuh, jangan harap mukanya bercahaya. Ciri orang yang kagak sembahyang subuh, mukanya demek. Apa? Mukanya yang kagak sholat. Jadi kalau ada orang mukanya demek, berarti dia kagak sholat. Bukan hitam Pak, karena mohon maaf, orang demek mah walaupun putih ya demek. Tapi kalau orang walaupun hitam, ketika dia ada cahayanya, tuh mukanya berseri. Betul? Ini ngomong bukan putih, bukan hitam, bercahaya. Ini mah pengen muka bercahaya, pakai masker bangkuang. Lakinya nanya aja, nyautnya susah. Mah, begitu. Mau tidur kagak boleh diraba-raba acan, mukanya ada bangkuangnya. Ribet, Padahal buat bersinar wajah, ada cahaya pada wajah, salat fajarnya jangan ditinggalin. Betul? Ya pengen tahu nih Bapak Ibu, kalau subuh bangun jam berapa? Subuh bangun jam berapa? Kan umur udah begini makan jam 3 juga udah kagak bisa tidur lagi. Benar Bapak ya? Iya. Nih yang udah umur-umur begini nih mukanya muka tahajud semua nih. Alhamdulillah. Nih kan udah di atas 60 ya? Lebih. Itu di atas 60, jam 3 udah kagak pulas. Lah bapak saya umurnya 82. Ada bapak saya, gua tidur asal jam 3 orang pulas. Lu ada obat tidur? Jangan Pak, udah jam 3 mah. Nih kalau yang kayak gini-gini jam 3 tuh biasanya udah banyakan nangisnya. Bener ya?
Astaghfirullah Rabbal. Tuh air mata meleleh-meleleh. Astaghfirullah. Kayak kata Quran begini, wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Kalau dibacain ayat-ayat Allah, dia mah orangnya langsung sujud. Bukan hanya sujud, tapi juga nangis. Biasanya banyak sujud, banyak nangis. Banyak sujud, banyak. Orang sini juga begitu, banyak sujud, banyak. Bener Bu? Suka ngelihat lakinya sujud nangis. Nah kagak ngelihat laki sujud sembari nangis. Kalau tempat saya ada tuh, ngelihat lakinya lagi sujud nangis, kata bininya, inget dosa ya bang. Kata dia, kagak, gigi gua ngenud, kata dia begitu. Hei, kharru sujada wa bukiya, sujud nangis. Ntar aja kedengeran tuh dari suara masjid speaker tuh, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Suka ada nggak yang begitu? Ada. Kaset kan? Langsung. Kalau langsung biasanya nggak begitu. Kalau langsung mah begitu biasanya. Kalau yang kayak tadi mah biasanya kaset. Kalau enggak HP ditaruh depan mic, orangnya pules. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaik. Gitu ya. Suka dengar, suka dengar nggak? Nggak lama lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba tanya, kita ada di mana? Ada di mana? Alhamdulillah. Insyaallah. Jawabannya enak banget, ada di mana? Di masjid. Bab orang muslim itu, kita nih manusia kalau tidur diikat sama setan dengan 3 ikatan. Ini 3 ikatan ini bisa copot. Bisa, caranya nyopotinnya gimana? Yang pertama, indal istaiqadz minan naum faqul alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ketika bangun dari tidur, langsung dia mengucap doa alhamdulillahilladzi ba'dama amatana. Begitu enggak kita? Ramanya belaga budeg ditanya ini, begitu enggak? Bangun tidur baca doa itu enggak? Bangun tidur nyariin HP, HP gua mana? HP gua mana?
Pas itu ketindihan bantal lakinya, ditarik lakinya sampai ke pental palanya itu. Ngapain? Nyari hap. Emang kayak begitu modelnya orang sekarang mah, mau tidur mukanya ketiban HP, bangun tidur nyariin. Orang sini mah enggak kali. Ada wali santri nanya saya begini, Ustaz, saya mau nanya apa? Tapi jangan banyak orang, saya nggak enak, takut sombong. Kata saya, ya ada apa? Bini saya kalau tidur mukanya menyala, kata dia. Kata saya, bagus itu dalun ala annaha min ahlil khair. Itu bagus Pak, itu tanda bini bapak orang baik. Alhamdulillah, berarti saya kagak salah pilih, kata dia. Girang banget, makanya pulang salaman sama saya sampai ada tempelannya di sini nih. Pengajian selanjutnya datang lagi, ngomong, Ustaz, ada apa lagi Pak? Saya mau ngomong, yang kemarin masih ada hubungannya sih. Ada apa? Saya udah tahu kenapa bini saya kalau tidur mukanya menyala. Kenapa? Saya singkap selimutnya lagi main HP, katanya gitu. Kirain mukanya bercahaya gara-gara sholat subuh. Nggak taunya mukanya kesenter sama hap. Yang selanjutnya, man taraka salat az-zuhri falaisa fi rizqihi barakah. Siapa orang yang ninggalin sembahyang zuhur, jangan harap rezekinya berkah. Masya Allah, kagak sembahyang zuhur rezekinya kagak berarti biar rezeki kita berkah, salat zuhurnya dijaga. Pak, Bapak, kalau Bapak pulang dari pasar, dari mana-mana dah gitu ya, nyampe rumah kedengeran Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur. Kira-kira langsung wudhu terus sholat zuhur apa rebaan dulu? Wah, bahaya. Kayaknya kompak bener. Saya nggak ngomongin rezeki banyak ya, saya ngomonginnya rezeki berkah. Karena yang banyak belum tentu. Tetangga saya rezekinya banyak banget, kerjanya waktu itu di Tipiko, gajinya 5 juta. Lagi zaman segitu mah gede banget. Berapa gajinya? 5 juta. Pulang kerja jam 4 sore. Kata bininya, Bang, maghrib masih lama. Terus ngojek aja dari warung mangga sampai belokan Al Mubarok tuh yang sekarang Binus Alam Sutra. Ada dia ngojek dari warung mangga depan Tipiko sampai perbatasan Binus Alam Sutra. Karena yang nyuruh bini mau. Coba-coba bini nyuruh kagak mau, berani. Orang bawa mobil, yang bisa bawa mobil lakinya, bininya kagak. Yang tahu jalan lakinya, bininya kagak. Di samping bininya
mau main ke rumah mertua di Jakarta. Itu pas mau berangkat lakinya nanya bininya, lewat mana mah, katanya gitu. Emang apa pakai nanya bini lewat mana? Bininya juga kagak bisa nyetir. Kata bininya, jalan joglo aja pak, hemat nggak bayar tol. Padahal kata lakinya suka macet di perapatan Jengkol. Tapi karena kata bininya suruh lewat joglo, ngikut lewat joglo apa lewat tol? Pak, lewat joglo apa lewat tol? Emang apa? Emang apa? Bininya nyuruhnya lewat joglo. Pas di perapatan Jengkol macet, sayur asem udah macet. Ya, itu kata bininya begini, biasanya kagak macet pak, kata bininya begitu. Lakinya belum ngomong apa-apa, bininya udah biasanya kagak macet. Kata lakinya, nggak macet tuh lakinya. Seandainya lakinya maksain lewat tol, kebetulan di tol ada tronton mogok, macet. Kira-kira bagaimana pak? Kata bininya begini, makanya dengerin omongan bini, panjang buat ngomongnya. Kata lakinya, udah kirut banget di pojokan bawa mobil. Akhirnya tuh dia ngojek pulang mau maghrib, diambil di kantongnya dapat gocap. Alhamdulillah. Kata bininya, mayan tuh bang, besok ngojek lagi, katanya gitu. Dia ngojek lagi, dijalani nama lakinya sebulan, dihitung-hitung dapat 1,5 juta. Alhamdulillah. Banyak nggak? 5 juta sama 1,5 juta banyak. Berapa jadinya? 6,5. Karena habis kerja capek ngojek, kena tipes. Kenapa? Masuk rumah sakit Usada Insani, habis 7 juta. Wah, malah tekor gope. Berkah enggak? Berkah kagak? Makanya mau milih banyak apa berkah? Banyak mah banyak, mobil banyak, rumah gede, kebun lebar, sawah sablak-gablak, mana bini cakep lagi, hartanya banyak. Man, duduk baik di kursi roda, tangan begini aja, mulut menyon-menyon dikit, ngomong udah kagak nyata. Kata bininya, mau apa pak? Oh, bapak mau mati? Mani. Padahal mak mau mandi. Kata kedengeran bininya, mah mau. Kata bininya, mama juga mau mandi, gerah pak. Akhirnya bininya salin make anduk doang ke kemben, lakinya didorong rodanya ke kamar mandi. Sampai pintu kamar mandi, anduknya nyangkut. Tuh lakinya, apa pak? Banyak rezekinya tapi kurang urusan rezeki. Coba lihat dalam Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, anak binimu ngapain?
Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahin sholat. Anak bini perintahin sabar ngerjainnya. Sebab sholat bukan kayak orang makan sambel, sekali jilat berasa pedas. Wastabir 'alaiha, sabar ngerjainnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. La nas'aluka rizqa, tenang, urusan rezeki mah bukan urusan kita Bapak. Makanya jangan heran ada orang kerja berjam-jam, keringet udah kemana-mana, nih kulit badannya udah mencereng. Ada yang begitu, ada dapatnya seret aja. Ada yang dehem doang banyak dapatnya. Nih lurah-lurah nih pada begini doang, seret seret seret, banyak nggak? Nih begini doang nih AJB, seret seret, banyak nggak? Karena emang yang ngasih rezeki kan bukan siapa-siapa, Allah, ya Allah. Makanya kata Allah, la nas'aluka rizqa, di tafsir Al-Jalalain bilang begitu, la nukallifuka rizqan li nafsika wa li ghairika, begitu katanya. Allah enggak pernah bebanin ente pada rezeki ente. Soal rezeki ente Allah enggak pernah bebanin nama ente. Jangankan rezeki orang lain, rezeki ente aja Allah nggak bebanin ke ente. Jadi kita nggak dibebanin soal rezeki nih. Makanya kalau kita makan bukan boleh kita. Rezeki kita itu yang Allah kasih, bukan yang boleh kita. Paham? Kata Allah, nahnu narzukuka, kamilah yang memberi rizki kepada kamu. Makanya rezeki siapa yang ngasih? Bukan boleh kita, ya. Ini baju boleh gua, ini boleh gua, rumah boleh gua, mobil boleh gua. Kadang kita suka begitu, padahal itu semuanya pemberian Allah Subhanahu. Makanya nanti bakal ditanya sama Allah, dapatnya dari mana, caranya bagaimana, udah dapat dikemanain, ribet. Kalau caranya curang, ribet. Yang ketiga, pengen badan sehat terus, pengen punya duit banyak tapi penyakitan, mau? Mendingan duit dikit tapi sehat, mau? Pantesan gak punya duit mulu bawaannya. Mau duit banyak, badan penyakitan. Kalau orang sehat mah biar duitnya kagak banyak juga enak, betul? Salak sepet banget, kalau sehat mah enak. Enak ini kata dia ada rasanya, kan begitu ya. Namanya juga orang makan, padahal lauknya nggak macem-macem, cuman ikan gesek bulu ayam. Tahu gesek bulu ayam? Yang melintir-melintir gitu tuh. Mana gorengan kemarin sore minyaknya lender-lender dikit. Lalapnya daun singkong, sambelnya cuman digeprok-geprok doang. Nasinya panas. Kalau orang sehat enak nggak?
Masya Allah tuh begini wae tangannya. Itu makan keringet sampai gobios. Ingus naik turun, surat. Mertua di Bogor nggak kelihatan, betul. Jauh. Itu orang makanya kalau orang sehat apa juga enak insya. Tapi kalau nggak sehat nyengenak aja kagak. Daging rendang semur, ayam rendang semur, udang segede-gede lengan. Ikan juga luar biasa. Gigi kita ngenud, Pak. Gigi kita ngenud. Enak kagak makannya? Makanya sehat itu penting. Man taraka salatal asri, siapa yang ninggalin salat asar falaisa fi jismihi sihatun, enggak sehat tuh orang kalau ninggalin salat. Makanya jaga hafizu ala salawat wa salatil wusta. Jagain salat-salat kalian. Apalagi salat wusta. Salat apa? Asar. Yang selanjutnya man taraka salatal maghribi, siapa yang ninggalin salat maghrib falaisa fi auladihi barokah au fi auladihi samroh. Siapa yang ninggalin salat maghrib jangan harap dia punya anak keturunan ada buahnya. Anak keturunan ada buahnya gimana maksudnya? Buahnya tuh bukan berarti anak kita punya duit kita dibeliin mobil, anak kita punya duit dibikinin rumah. Enggak girang orang tua dikasih begitu, betul? Tapi yang bikin girang mah dari kecil aja udah girangin orang tua. Anaknya berangkat ke masjid, ke musola bawa ikro, belajar mim patama tapat tata lam do malu, baca tong mata lu ya. Itu belajar ngaji yang dapat hasilnya siapa? Orang tuanya. Ditransfer pahala buat orang tuanya. Bulan puasa pada puasa, emang buat bocah pahalanya buat siapa? Orang tuanya. Masya Allah. Pada sembahyang ke masjid, babanya ngasih duit, emaknya ngasih duit, tong kalau ada kotak amal masukin nih tong. Pahalanya buat siapa? Ini yang dikatakan fi auladihi samroh, anak-anaknya ada hasilnya, ada buahnya. Ntar pada saat orang tuanya sakaratul maut itu lebih nikmat lagi. Kenapa? Di telinganya lakhinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Ada dari mulut anaknya la ilaha. Lagi ngap-ngapan dibimbing ditalkin la ilaha illallah. Ada yang baca Yasin, ada yang baca kulhu. Enak nggak? Ini babanya ngap-ngapan, anaknya datengin di kupingnya, kirain menalkin, malah nanyain surat-surat tanah mana bah? Nanyain surat. Babanya mau mati, batal. Mendelik lagi babanya. Kata babanya, sini lu kumpul
Lu jangan ribut aja ya kalau gua nggak ada, kata bapaknya. Ade lu ada yang belum nikah, ntar urusin. Iya Pak. Itu tanah belelor lu jangan jual. Emang apa? Punya Green Lake, itu mah jangan. Anak babanya mau pindah alam, malah disibukkan pada perkara dunia. Gimana nggak nyakitinnya Pak? Ini gara-gara maghribnya kagak dijaga. Makanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat terbaik. Kenapa? Karena seluruh salat yang dikerjain para anbiya. Kalau Nabi Adam makan salat subuh doang Pak. Makanya salat subuh itu Nabi Adam, salat zuhur Nabi Ibrahim, salat asar Nabi Yunus, salat maghrib Nabi Isa, salat isya Nabi Allah Musa alaihi salam. Para nabi aja cuman satu-satu. Kita umat Nabi 5. Hebat nggak? Hebat nggak? Makanya dilengkapi mantaroka salatal isya'i, siapa yang ninggalin salat isya falaisa fi naumihi rahatun, tidurnya nggak bisa nyenyak, gelisah melulu. Ini kan menjawab semua persoalan ya. Permasalahan apa? Permasalahan hidup kita. Karenanya ya, mudah-mudahan 5 waktu sholat yang kita kerjain akan menyelesaikan seluruh urusan permasalahan kehidupan kita. Enggak terlalu berlebihan kalau ada istilah begini, beresin sholatmu maka Allah beresin hidupmu. Jadi kalau pengen hidup beres, sholatnya kalau pengen hidup beres, sholatnya udah beres belum? Ya udah belajar beres atuh ya. Ya, maghrib jangan sampai ketinggalan. Kayak orang dulu ngapa? Maghrib belum maghrib udah nyampe ke masjid. Betul. Jumatan, 10:30 udah di situ duduknya, nggak pindah-pindah. Yang di sini nggak pindah-pindah. Yang lempengan ini di sini nggak pindah-pindah. Orang saya pernah diusir, duduk di lempengan itu. Kata, saya masih ingat namanya Haji Nasan, Amil Nasan. Kata dia, Tong, lu jangan di sini. Mengapa? Gua mau udah langganan di sini, kata. Itu dari 10:30 Waqiah, Tabarok, Kahfi, Yas baca. Yang sholawatan Kamilah dia baca. Ada yang mohon maaf ini ya, Quran dipegang ambil suaranya ngereng-ngereng gitu doang ada. Di samping ada bocah kecil, ada bocah Kong, Qurannya terbalik katanya. Kata aki-aki, nggak mau kalah orang udah tua mah. Gua mah hebat, terbalik aja masih bisa baca, kata dia. Karena memang tadi balik tadi ayat tadi, wa ijatutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Ya. Tapi umat yang selanjutnya fakhalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna goya. Mudah-mudahan kita nggak masuk itu tuh fasaufa yalqauna goya. Enggak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Udah jam berapa ya?
10:30. Kegedean bohongnya itu makan wajib ini sore. Ya, nanti bergantian tuh korinya juga udah datang. Udah datang korinya. Alhamdulillah korinya udah datang. Emang saya mah bukan ceramah nungguin kori datang. Ya, iya kalau korinya udah datang ya udah. Karena saya mah nggak ceramah. Kata panitia tadi korinya belum nyampe. Terus ngomong aja Ustaz, sampai kapan? Sampai kori nyampe. Kalau korinya nggak nyampe-nyampe, ya nggak berhenti-berhenti Ustaz ngomongnya. Tapi karena korinya udah nyampe, ya kita persilahkan. Ya, tadi menunggu istirahat. Karena dari jauh nih korinya nih. Ya, dari mana ya? Dari mana? Dari mana? Baros, Ciomas, tuh dibawain golok, awas kagak didengerin. Ya, pokoknya nggak didengerin, golok main, hati-hati. Ya, mau dengerin kagak? Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.